Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di channel Belajar Oke. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga saja teman-teman selalu mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan P3K khususnya untuk kompetensi teknis otomotif yang meliputi TPSM, TKR, TPBO ya. Mudah-mudahan pembahasan soal latihan ini paling tidak bisa membantu teman-teman menghadapi soal-soal tes P3K yang akan teman-teman ikuti. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai pembahasan soal kita kali ini. Tetapi sebelum pembahasan kita lanjutkan, barangkali untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa update pada video-video berikutnya. Kemudian untuk teman-teman yang belum sholat, saya persilahkan sholat dulu. Videonya di pause dulu, tidak apa-apa. Nanti setelah sholat bisa kita lanjutkan kembali. Oke, untuk teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah sholat, langsung saja kita mulai. Pembahasan soalnya kita mulai dari nomor 1. Sebuah sepeda motor melaju dan kemudian melakukan pengereman menggunakan rem belakang. Apabila sepeda motor tersebut menggunakan rem tromol, maka sepatu rem yang bekerja adalah A. Sepatu rem bawah sebagai leading, B. Sepatu rem atas sebagai leading, C. Sepatu rem sisi depan sebagai leading, D. Kedua sepatu rem sebagai leading. Nah, untuk soal nomor 1 ini, soalnya di sini adalah sebuah sepeda motor melaju, kemudian melakukan pengereman menggunakan rem belakang. Kemudian remnya yang digunakan ini adalah rem tromol. Nah, pertanyaannya, sepatu rem yang bekerja adalah, kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar sistem rem pada sepeda motor Matic roda belakang. Ini rem tromol. Nah, ini depannya sini. Ini belakang. Nah, kemudian karena ini rem tromol, maka ini menggunakan sepatu rem ya. Ini adalah sepatu rem yang atas. Ini sepatu rem bawah. Kemudian ini adalah pennya di sini, pinnya. Kemudian ini adalah hubungan atau pengungkitnya ini di sini, hubungannya ini di sini. Nah, kemudian ketika melakukan pengereman, maka sepatu rem yang atas ini akan bergerak ke atas, sepatu rem yang bawah dia akan mengembang ke bawah. Nah, ketika sepeda motor ini melaju, maka tromolnya arahnya ke depan atau searah jarum jam. Nah, maka kampas rem yang sebelah atas ini akan berperan sebagai leading. Kemudian kampas yang bawah dia akan berperan sebagai trailing. Nah, sehingga untuk soal nomor 1 ini yang betul adalah A. Sepatu rem bawah sebagai leading. Salah ya tadi ya. Untuk yang sepatu rem yang bawah ini sebagai trailing. Nah, kemudian yang B,
sepatu rem atas sebagai leading. Oh ya, ini berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Kalau C jelas ini sepatu rem sisi depan, ini jelas bukan ya, karena ini sepeda motor maka sepatunya adanya di atas dan di bawah. Jadi kalau ada sepatu rem sisi depan, ini jelas salah. Kemudian kalau yang D kedua sepatu rem sebagai leading, ini juga bukan, karena untuk sepeda motor ini terdiri dari satu sepatu rem itu pasti leading dan yang satunya lagi pasti trailing. Nah, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Ya, berikutnya nomor 2. Salah satu pekerjaan servis rutin yang dikerjakan pada kendaraan sistem pengapian konvensional adalah menyetel platina atau breaker point. Pernyataan yang benar terkait pernyataan di atas yaitu titik-titik. A. Penyetelan celah platina tidak berpengaruh dengan besarnya sudut duel. B. Penyetelan celah platina tidak berpengaruh sedikit terhadap sudut duel. Semakin besar celah platina maka sudut duel semakin kecil. D. Semakin besar celah platina maka sudut duel semakin besar. Nah, ini adalah pekerjaan menyetel celah platina atau breaker point. Nah, pernyataan yang benar terkait dengan pernyataan di atas adalah, ya, ini kita simak penjelasannya. Apa sih itu sudut duel? Nah, sudut duel itu adalah sudut putar cam distributor yang dibentuk pada saat platina mulai menutup sampai mulai membuka pada tonjolan berikutnya. Sudut duel juga bisa disebut sudut lamanya platina menutup atau lamanya arus primer mengalir. Yang ini ya. Spesifikasi sudut duel pada mesin 4 silinder adalah 52 plus minus 6. Ini berlaku pada Toyota Kijang. Toyota Kijang yang masih pakai platina ya tentu saja. Seperti mesin 3K, 5K ya yang masih pakai platina. Nah, kemudian besar kecilnya celah platina akan mempengaruhi besar kecilnya sudut duel. Kenapa bisa demikian? Nah, semakin besar celah platina, maka waktu platina menutup akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin kecil celah platina, maka waktu platina menutup akan semakin lama. Artinya, celah platina besar, maka sudut duel kecil. Dan sebaliknya, celah platina kecil, maka sudut duel besar. Nah, ini perlu kita tandai. Nah, ini. Kemudian yang ini. Nah, berarti kalau celah platinanya besar, maka sudut duel kecil ya. Kemudian sebaliknya celah platina kecil, maka sudut duel besar. Berarti ini berlawanan ya. Jika celah platinanya besar, maka sudut duelnya kecil. Coba kita lihat dari pilihan ganda A sampai D, mana yang jawabannya benar. Coba yang A, penyetelan celah platina tidak berpengaruh dengan besarnya sudut duel. Salah ya ini ya. Nah, yang B, penyetelan celah platina tidak berpengaruh sedikit terhadap sudut duel. Ini juga salah. Berpengaruh ya. Semakin besar celah platina, maka sudut duel semakin kecil. Betul ini? Betul apa tidak ini? Betul ya. Nah, tadi pada penjelasan sebelumnya, semakin besar celah platina, kalau celah platinanya besar, maka duelnya semakin kecil ya, berlawanan. Kemudian kalau yang ini, yang D, semakin besar celah platina maka sudut duel semakin besar. Ini jelas salah. Nah, jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah C.
Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mobil diketahui sesekali mengisi BBM di SPBU dan dapat melakukan pengecasan baterai dari sumber listrik PLN sebagai sumber energi penggerak motornya. Berdasarkan ciri tersebut, mobil ini termasuk jenis mobil A. BEV, B. PHEV, C. HEV, D. FCEV. Nah, untuk soal nomor 3 ini diketahui mobil sesekali mengisi BBM. Nah, kalau mengisi BBM berarti ini mobil ini menggunakan ICE ya, internal combustion engine, berarti pakai motor bakar ya, pakai motor bakar. Kemudian dapat melakukan pengecasan baterai dari sumber listrik PLN. Nah, berarti sebagai sumber energi penggerak motornya. Nah, berarti ini motor ini dia juga motor listrik ini ya, atau mobil listrik. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut mobil ini termasuk jenis mobil. Nah, yang mana ini? BEV, PHEV, HEV atau SCEV, FCEV. Nah, kita simak penjelasan berikut pada gambar ini. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah gambaran mobil listrik tipe BEV. Apa itu BEV? BEV itu singkatan dari Battery Electric Vehicle. Nah, mobil jenis BEV ini, mobil listrik BEV ini dia bisa berjalan menggunakan energi listrik yang disimpan pada baterai untuk menggerakkan motor listrik. Nah, kemudian ketika setrum pada baterai ini habis, dia harus diisi ulang atau dicas menggunakan sumber listrik dari luar kendaraan atau eksternal. Ya, dengan kata lain dicas lah ya, dicas. Jadi mobil ini berjalan memanfaatkan energi listrik baterai untuk menggerakkan motor. Nah, tapi ini ketika melakukan pengereman, regenerative braking ini, ketika mobil ini melakukan pengereman, maka motor listrik yang tadinya berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak, dia akan berubah menjadi generator. Nah, putaran rodanya ini akan digunakan untuk menggerakkan generator yang selanjutnya digunakan untuk mengisi listrik pada baterai. Kemudian tipe PHEV. Nah, kalau tipe PHEV ini dia menggunakan ICE, internal combustion engine. Berarti ini menggunakan motor bakar ya, bisa menggunakan mesin bensin maupun mesin berbahan bakar solar atau mesin diesel. Nah, ini cara kerjanya, ini mobil ini bisa bergerak baik menggunakan energi listrik dari baterai maupun mobil ini bisa bergerak menggunakan energi dari mesin motor bakarnya itu, dari ICE-nya, internal combustion engine. Ya, jadi ini hybrid, bisa pakai listrik, bisa pakai motor bakar. Lah, kemudian listrik pada baterai ini juga bisa dilakukan pengecasan, bisa dicas ini baterainya. Jadi mobil ini bisa bergerak menggunakan listrik dari baterai, kemudian bisa juga
menggunakan energi dari mesin motor bakar. Kemudian berikutnya tipe HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Nah, ini mobil ini pakai listrik, pakai baterai, juga pakai ICE. Tapi pada mobil ini baterainya tidak bisa dicas. Tidak bisa dicas dari luar, dari eksternal ya, nggak bisa nyolok dari PLN. Nah, terus pengecasannya bagaimana? Nah, ini baterai ini akan terisi ketika mesinnya ini menyala. Jadi ketika mesinnya ini menyala, mesin ini juga digunakan untuk menjalankan kendaraan, juga untuk mengisi baterai. Begitu. Nah, ini juga nanti bisa ketika baterainya sudah terisi, ini juga bisa digunakan bersamaan nantinya antara listrik dari baterai, juga motor bakarnya ini bisa digunakan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya FCEV ini adalah Fuel Cell Electric Vehicle. Nah, ini pada mobil jenis ini tidak disediakan fasilitas untuk ngecas, dan ini juga tidak menggunakan mesin ICE. Namun pada mobil ini fuel cell-nya ini bisa menghasilkan listrik sendiri. Jadi mobil ini bisa menghasilkan listrik sendiri. Ya, dengan merubah energi kimia menjadi energi listrik, yang selanjutnya energi listrik itu akan disimpan di baterai, kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah, jadi ini ya, berarti ini bisa pakai ICE juga pakai listrik ya. Berarti jawabannya adalah yang ini, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah B. Kalau yang A ini full baterai ya, full baterai cas. Kemudian kalau yang C, HEV ini berarti ini double ya, ada mesin bensinnya, kemudian ada baterainya, tetapi dia baterainya nggak bisa dicas ya. Kemudian kalau yang FCEV ini tanpa mesin bensin, tanpa motor bakar, tapi dia bisa menghasilkan listrik sendiri. Nah, untuk nomor 3 jawabannya B. Lanjut 4. Tidak semua jenis kendaraan dapat dilakukan penyetelan sudut caster, namun dengan adanya penggantian komponen suspensi dan roda yang tidak sesuai spesifikasi pabrik, maka dapat menyebabkan perubahan sudut caster yang berpengaruh pada titik-titik. A. Caster positif lebih besar sehingga kemudi lebih stabil pada jalan lurus. B. Caster positif lebih besar sehingga kemudi lebih lincah untuk berbelok. C. Sudut caster positif lebih kecil menyebabkan kemudi lebih stabil di jalan lurus. D. Caster positif lebih besar maka trail lebih kecil. Nah, untuk soal nomor 4 ini penjelasannya adalah seperti ini. Terkait dengan caster positif yang besar menyebabkan trail makin panjang dan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Sedangkan caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Nah, sudut caster itu yang ini. Kemiringan antara ini garis lurus yang terbentuk pada suspensi atau pada ini garis kemudi ini ditarik tegak lurus dengan dengan garis tegak lurus terhadap
bidang apa ini namanya, bidang jalan. Nah, jadi inilah ya. Nah, tinggal kebutuhannya saja mau digunakan untuk apa ya. Kalau kendaraan touring seperti contohnya motor-motor besar itu lebih cocok untuk caster positifnya dibuat besar. Tapi kalau untuk kendaraan kompetisi road race misalkan ya, yang membutuhkan kelincahan dalam berbelok-belok ya, sudut casternya dibuat jangan terlalu besar. Nah, jadi berdasarkan penjelasan nomor 4 tadi, maka jawabannya adalah A. Caster positif lebih besar sehingga kemudi lebih stabil pada jalan yang lurus. Betul ini ya teman-teman ya. Betul. Kemudian kalau yang B, caster positif lebih besar sehingga kemudi lebih lincah untuk berbelok-belok. Jelas ini salah. Kalau pengen lincah ya casternya dibuat lebih kecil. Kemudian kalau sudut caster positif lebih kecil menyebabkan kemudi lebih stabil di jalan lurus. Nah, ini salah ya. Ini harusnya belok-beloknya lebih lincah. Kemudian caster positif lebih besar maka trail lebih kecil. Ini salah ya. Kalau caster positif lebih besar maka trailnya juga harusnya lebih besar. Nah, jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5. Sebuah mobil mengalami gangguan dengan gejala mesin cenderung akan mati pada saat pedal kopling diinjak. Padahal posisi transmisi dalam keadaan netral. Diagnosa kerusakan yang mungkin terjadi pada mobil tersebut adalah A. Clutch disc sudah tipis, B. Diafragma spring lemah, C. Release fork bengkok, D. Release bearing aus atau rusak. Nah, ini gambar dari sistem kopling. Ini yang di sini ada clutch disc-nya, kemudian ini release fork, kemudian di sini ada release bearing, di sini ada diafragma spring, kemudian di sini ada pressure plate. Nah, release fork ini fungsinya adalah untuk menekan menekan diafragma spring ya. Ketika diafragma spring ini tertekan oleh release fork, maka pressure plate ini akan terbebas, atau pressure plate ini tidak menekan clutch disc atau kampas kopling, sehingga putaran dari mesin tidak diteruskan ke transmisi. Ya, putaran mesin dari motor tidak diteruskan ke transmisi. Nah, kemudian release bearing ini menekan diafragma spring ini tidak serta-merta release fork ini tidak serta-merta menekan diafragma spring, melainkan di sini ada bantalannya, yaitu release bearing. Nah, ini bentuknya semacam lahar lah ya, lahar. Nah, apabila lahar ini bermasalah, maka ketika release fork ini menekan, maka pressure plate-nya ini dia muternya tidak bebas ya, mutarnya itu agak sedikit terhambat karena release bearingnya ini dia tidak bisa memutar dengan sempurna. Ini kalau release bearingnya rusak ya, maka putarannya ini akan tidak bebas ya, berat istilahnya, sehingga berdampak pada mesin itu juga berputarnya berat, bahkan cenderung mati. Nah, ini biasanya release bearingnya ini kalau sampai terjadi hal seperti itu, release bearingnya ini minta diganti.
Kalau cuma sekedar kering, misalkan rilis bearingnya ini kekeringan atau kehabisan pelumas, maka biasanya akan timbul bunyi cicit begitu. Tapi kalau rusaknya ini sudah terlalu parah, biasanya ketika pedal kopling diinjak, maka mesin akan cenderung mati atau RPM-nya turun. Begitu. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini kalau yang A, kledis sudah tipis. Ini kalau kampas kopling tipis, ini mesin tidak akan cenderung mati ya. Cuman nanti ketika digunakan untuk jalan, dia akan cenderung selip. Putaran mesin dari motor tidak terhubung sepenuhnya ke roda. Kemudian kalau diafragma spring lemah, ini akibatnya nanti kampas kopling bisa slip kopling ya. Berarti ini bukan. Dan yang A juga bukan ya. Kalau rilis fork bengkok, ini juga bukan ya, karena kalau sampai rilis fork bengkok ini malah sistem koplingnya ini tidak berfungsi ini kalau rilis forknya bengkok. Nah, jawaban yang paling tepat sesuai penjelasan tadi yaitu rilis bearing aus atau rusak yang mengakibatkan menghambat putaran mesin. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah D. Nomor 6, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Sistem pendingin mobil dilakukan dengan menggunakan alat radiator tester. Besarnya tekanan yang digunakan sebesar titik-titik A15 PSI atau 0,9 kg cm persegi, B13 PSI atau 0,9 kg cm persegi, C14 PSI atau 0,9 kg per cm persegi, D12 PSI atau 0,95 kg per cm persegi. Pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Tekanan yang digunakan adalah 0,9 kg per cm persegi selama 5-10 detik. Ini kalau dibuat PSI ya kurang lebihnya 13 PSI. Kurang lebih 13 PSI ini kalau pada alatnya ini di sini ya, sekitar sini. Pada yang tanda hijau ini, tapi jangan melebihi tanda hijau. Ini di sini di sekitar 13 PSI atau 0,9 kg per cm persegi selama 5-10 detik ini ditahan. Ya, kalau dalam 5-10 detik ini tekanannya tidak turun, berarti sistem pendinginan tidak bocor. Tapi kalau pada 5-10 detik ini nanti jarum pantomnya ini kok turun, maka pada sistem pendinginannya itu pada salurannya ada beberapa bagian yang mengalami kebocoran. Nah, untuk nomor 6 ini berarti jawabannya adalah B ya. 13 PSI atau 0,9 kg per cm persegi. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Barangkali ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, semangat. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga teman-teman dapat passing grade dan harapannya adalah lolos tes seleksi P3K tahun ini. Terima kasih. Sukses selalu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.